Di sebuah daerah yang bernama Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pria berusia 55 tahun bernama Asep Rosmanda, atau yang lebih akrab disapa Asnawi oleh warga sekitar. Ia tinggal bersama istrinya, Dwi Listiowati, dan anak-anak mereka di sebuah rumah sederhana di Blok B2, Desa Marga Bakti 11, Kecamatan Sinar Paninjauan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, semangat hidup Asnawi masih seperti anak muda. Setiap hari, ia tetap bekerja keras sebagai seorang wira swasta, tanpa mengeluh atau merasa lelah. Baginya, selama tubuh masih diberi kekuatan, maka bekerja adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab, bukan hanya demi nafkah, tetapi juga demi cinta yang tulus kepada keluarga. Di lingkungan tempat tinggalnya, Asnawi dikenal sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan mudah bergaul. Ia tak segan menyapa siapapun, bahkan orang yang baru dikenal sekalipun. Banyak tetangga merasa nyaman bercerita kepadanya, karena Asnawi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan sering memberi nasihat yang menenangkan. Kadang, rumah sederhananya menjadi tempat berkumpul teman-temannya, tempat berbagi kisah hidup sambil menikmati secangkir kopi hangat. Dari sekian banyak orang yang sering datang, ada satu sahabat yang cukup dekat dengannya. Seorang pria berusia 45 tahun bernama Abdillah, yang lebih dikenal dengan panggilan Dogol. Ia tinggal tak jauh dari rumah Asnawi. Bahkan bisa dibilang mereka sudah seperti saudara sendiri, karena sama-sama hidup bertetangga dan sering menghabiskan waktu bersama. Dogol hidup bersama keluarganya dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Hampir setiap pagi, Dogol berangkat ke sawah untuk menggarap lahan dan merawat tanaman-tanamannya. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Dogol dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Di sela-sela waktu luangnya, ia sering menyempatkan diri untuk singgah ke rumah sahabatnya, Asnawi. Biasanya hanya untuk bersantai sejenak, berbincang ringan, atau berbagi cerita tentang pekerjaan, keluarga, hingga kabar terbaru di desa mereka. Seperti pada suatu pagi yang cukup cerah, sekitar pukul 10, di Desa Marga Bakti Unit 11. Saat itu, Dogol sudah terlihat datang ke rumah Asnawi. Kedatangannya pun seperti biasa, bukan karena urusan penting, melainkan sekadar mencari teman berbincang. Mereka duduk santai di teras rumah Asnawi, menikmati hembusan angin desa yang sejuk. Obrolan mereka awalnya ringan saja, membicarakan kabar masing-masing, sawah, dan kehidupan sehari-hari. Namun, perlahan arah pembicaraan mulai berubah. Dengan nada suara yang terdengar lesu, Dogol mulai menceritakan keluh kesahnya. Belakangan ini, ia merasa tubuhnya sering tidak fit. Ia mengaku kerap mengalami tekanan darah rendah, yang membuatnya cepat lemas dan sulit beraktivitas seperti biasa. Sambil menarik napas panjang, Dogol berkata pelan, "Kenapa ya? Darahku ini rendah terus?" Nada suaranya terdengar jenuh, seolah benar-benar lelah menghadapi kondisi tubuhnya yang tak kunjung membaik. Mendengar keluhan sahabatnya itu, Asnawi pun menanggapi. Namun, bukan dengan saran atau dukungan seperti yang mungkin diharapkan Dogol, melainkan dengan kalimat yang sama sekali tak terduga. Dengan nada santai dan disertai tawa kecil, Asnawi berkata, "Makanya, jangan lama-lama atau berjam-jam berhubungan badan, biar darahnya tidak rendah." Bagi Asnawi, ucapan itu hanyalah candaan ringan, sekadar upaya untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu serius. Tapi bagi Dogol, kalimat tersebut justru terasa seperti duri yang menancap dalam-dalam di hatinya. Ia tidak tertawa, tidak juga membalas lelucon itu. Entah mengapa, kata-kata yang terdengar sepele bagi orang lain justru terasa sangat menyinggung harga dirinya. Dalam pandangan Dogol, ucapan itu bukan sekadar gurauan, melainkan sindiran yang merendahkan dan memalukan. Sejak saat itu, segala kebaikan Asnawi yang dulu ia kenang seakan memudar, tergantikan oleh rasa kecewa dan amarah yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Namun, meski bara emosi sudah mulai berkobar di dadanya, Dogol masih berusaha menahan diri. Ia berusaha terlihat tenang, seolah-olah ucapan itu tidak terlalu mengusiknya. Bahkan ketika Asnawi kemudian mengajaknya makan bersama, menikmati hidangan buatan sang istri, Dwi Listiowati, Dogol tetap menerima ajakan itu. Ia duduk di meja makan,
mencoba mengalihkan pikirannya sambil menyuap makanan perlahan. Dalam pikirannya, ia berharap setelah perutnya terisi, hatinya pun bisa ikut tenang. Tapi, ternyata tak semudah itu. Candaan yang dianggap sepele oleh Asnawi, ternyata masih meninggalkan bekas luka yang dalam di benak Dogol. Luka yang diam-diam mulai menggerogoti ketenangannya. Singkat cerita, keduanya pun menikmati makan siang bersama dengan tenang. Namun di balik ketenangan itu, rasa sakit hati di dalam diri Dogol sebenarnya belum juga reda. Ia mencoba tersenyum, mencoba bersikap biasa, tapi pikirannya terus digelayuti oleh ucapan Asnawi yang terasa menyinggung harga dirinya. Setelah selesai makan, mereka kembali duduk di teras rumah untuk melanjutkan obrolan ringan. Tapi ternyata, waktu dan rasa kenyang tak cukup untuk meredakan amarah di hati Dogol. Justru seiring menit bergulir, rasa kesal itu semakin menumpuk, membuat dadanya terasa sesak dan pikirannya semakin kacau. Setiap detik yang ia habiskan di sana justru menambah bara dalam hatinya. Hingga akhirnya, Dogol memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia sadar, jika terus bertahan di situ, amarahnya bisa saja meledak dan membuatnya kehilangan kendali. Namun sebelum benar-benar pergi, ia merasa ingin buang air kecil. Karena tidak tahan lagi, Dogol pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi di rumah Asnawi. Selesai buang air kecil, saat melangkah keluar dari dapur, pandangan matanya tiba-tiba tertuju pada sebilah pisau pemotong daging yang tergeletak di samping kompor. Panjangnya sekitar 30 cm, dan entah mengapa, benda itu seolah menarik perhatiannya. Dalam benak Dogol yang sudah dikuasai amarah, pikiran gelap mulai muncul. Rasa sakit hati yang sejak tadi ia pendam kini berubah menjadi dorongan untuk membalas. Tanpa banyak pertimbangan, Dogol meraih pisau itu dan menggenggamnya erat. Dengan langkah cepat dan napas yang terenggah, ia berjalan menuju luar dapur, berniat mencari Asnawi. Namun sebelum sempat keluar rumah, langkahnya terhenti di ruang tengah. Di sana, ia melihat Dwi, istri Asnawi, sedang beristirahat setelah membereskan sisa makan siang tadi. Dalam kondisi emosinya yang sudah tak terkendali, Dogol seolah kehilangan akal. Amarahnya telah menutup logika, membuatnya tidak lagi bisa membedakan siapa yang menjadi sumber kekesalannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan pisau di tangannya ke arah Dwi. Sayatan tajam itu mengenai bahu Dwi, membuat cairan merah langsung mengucur dan membasahi lengan bajunya. Perempuan itu pun menjerit sekeras-kerasnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di rumahnya sendiri. Jeritan Dwi terdengar begitu memilukan. Bukan hanya karena rasa sakit akibat luka di bahunya, tetapi juga karena rasa takut luar biasa yang menguasai dirinya. Ia takut serangan itu belum berakhir, dan bahwa detik berikutnya bisa saja menjadi akhir dari hidupnya. Dengan suara parau bercampur tangis, Dwi berteriak minta tolong, berharap ada seseorang yang datang sebelum Dogol kembali menyerang. Dalam kepanikan itu, ia bahkan memohon dengan suara nyaris putus asa, agar Dogol menghentikan perbuatannya. Namun permohonan itu tak digubris. Tatapan mata Dogol semakin tajam, penuh amarah dan kebencian yang sudah menumpuk di dalam dirinya. Tubuhnya tegang, seolah bersiap untuk kembali melancarkan serangan berikutnya. Pemandangan itu membuat Dwi semakin menjerit ketakutan. Ia tahu, keselamatannya kini hanya bergantung pada waktu. Apakah ada yang datang menolong atau tidak? Sementara itu, Asnawi yang sedang berada di luar rumah mendadak tersentak mendengar jeritan istrinya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Begitu kakinya menginjak ruang tengah, pandangan Asnawi seketika membeku. Di depan matanya, ia melihat sang istri, Dwi, dalam kondisi penuh ketakutan sambil menahan perih di bahunya yang berlumuran cairan merah. Dan tidak jauh darinya berdiri Dogol, teman yang selama ini ia anggap saudara, kini memegang sebilah pisau dengan wajah penuh amarah. Saat melihat pisau di tangan Dogol yang berlumuran cairan merah, Asnawi langsung paham bahwa semua ini adalah ulahnya. Dengan refleks, ia berusaha melindungi istrinya. Namun justru tindakan itu membuat Dogol semakin kehilangan kendali. Dalam luapan emosinya yang sudah tak terbendung, Dogol berbalik menyerang Asnawi. Dengan pisau daging di tangannya, ia melancarkan serangan bertubi-tubi,
menerjang tajamnya pisau ke arah kepala, leher, dada, dan perut Asnawi. Setiap tebasan mendarat dengan kejam, membuat cairan merah mengalir deras dan memenuhi lantai. Asnawi berusaha menahan sakit, berusaha mundur. Namun serangan itu datang terlalu cepat dan terlalu brutal. Ia terhuyung ke belakang, mencoba melarikan diri ke arah teras rumah, tapi tenaganya sudah semakin lemah. Namun saat itu, Dogol yang sudah dikuasai amarah seolah kehilangan seluruh nalar manusiawinya. Ia tak mau membiarkan Asnawi lolos begitu saja. Dengan pisau daging yang sudah ternoda dengan cairan merah, Dogol terus mengejar sahabatnya itu dengan langkah cepat dan tatapan penuh kebencian. Asnawi yang berusaha menyelamatkan diri, hanya bisa berlari sejauh yang tubuhnya mampu. Tapi pelariannya tak bertahan lama. Dogol berhasil menyusulnya, lalu kembali menerjangkan pisau itu berulang kali ke tubuh Asnawi. Setiap coblosan kembali mendarat dengan keras, menambah derasnya kecap yang membasahi pakaian dan lantai rumah. Jejak merah tampak di setiap langkah Asnawi yang semakin melemah, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Ia terjatuh di teras rumah, bersimbah noda merah, dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh ulah Dogol itu pun membangunkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Asnawi setelah mendengar jeritan dan suara ribut yang tak biasa. Namun sesampainya di sana, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Asnawi sudah tergeletak tak bernyawa di teras rumah. Tubuhnya dipenuhi luka dan cairan merah. Sementara di dalam rumah, Dwi, istrinya, tampak menangis histeris, menahan sakit di bahunya sambil memandangi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, Dogol yang panik menyadari banyak warga mulai berdatangan. Rasa takut akan amukan massa membuatnya bergegas melarikan diri, meninggalkan rumah Asnawi dengan langkah terburu-buru. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu masih sulit percaya. Mereka tidak menyangka bahwa tragedi sekejam ini bisa terjadi di desa yang selama ini dikenal damai, apalagi melibatkan dua orang yang sebelumnya bersahabat dekat. Di tengah kepanikan, salah satu anak Asnawi segera melaporkan peristiwa mengerikan itu ke pihak kepolisian. Tidak lama berselang, petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan bahwa Asnawi telah meninggal dunia akibat luka parah di sekujur tubuhnya yang disebabkan oleh serangan brutal pisau daging milik pelaku. Kesedihan mendalam langsung menyelimuti rumah keluarga Asnawi. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi pilu dan penuh tangis. Keluarga tidak menyangka, pertemanan yang sudah terjalin lama justru berakhir dengan tragedi memilukan seperti ini. Jenazah Asnawi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum, sementara Dwi, yang mengalami luka sayat di bahunya, segera mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Di waktu yang sama, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Dari hasil penyelidikan awal, polisi dengan cepat mengetahui identitas pelaku yang tidak lain adalah teman dekat korban sendiri, Abdillah alias Dogol. Tanpa menunda waktu, tim kepolisian dibantu warga setempat langsung melakukan pencarian. Hingga akhirnya, sekitar jam 11 malam, pelarian Dogol berakhir. Ia berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat diamankan, Dogol tidak melakukan perlawanan. Dalam pemeriksaan awal di tempat, ia pun mengakui seluruh perbuatannya. Petugas kemudian menggiringnya ke Mapolsek Sinar Paninjauan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penting, di antaranya 9 pisau daging sepanjang 35 cm yang digunakan dalam aksi keji itu, serta pakaian korban yang berlumuran noda merah. Dari hasil interogasi, terungkap fakta yang mengejutkan. Aksi brutal tersebut dilakukan hanya karena masalah sepele. Dogol mengaku nekat menghabisi nyawa sahabatnya sendiri karena merasa tersinggung dan sakit hati setelah Asnawi menyinggung soal urusan pribadi. Tepatnya, tentang kehidupan intimnya, saat mereka berbincang sebelumnya. Akibat emosinya yang tak terkendali dan berujung pada aksi brutal, Dogol kini harus menelan kenyataan pahit. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Saat ini, Dogol ditahan sambil menunggu proses hukum yang terus bergulir.
Ia dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dengan pasal-pasal tersebut, Dogol terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, bahkan bisa lebih, tergantung hasil keputusan majelis hakim nantinya. Di sisi lain, keluarga korban masih diliputi duka mendalam. Kepergian Asnawi meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Sejak jenazah disemayamkan hingga dimakamkan, keluarga belum mampu menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cintai telah tiada. Terlebih lagi, di tangan sahabatnya sendiri. Warga sekitar yang mengenal keduanya pun turut terkejut. Mereka tak pernah menyangka, sebuah candaan ringan bisa berubah menjadi tragedi berdarah yang mengakhiri nyawa seseorang. Kenyataan ini terasa begitu miris. Emosi sesaat telah menghancurkan pertemanan yang dibangun bertahun-tahun. Sebuah hubungan yang seharusnya saling mendukung dan menguatkan, justru berakhir dengan kematian dan penyesalan. Itulah kisah tragis tentang Asnawi, yang tewas di tangan sahabatnya sendiri, Dogol, hanya karena candaan soal hubungan pribadi. Dan dari peristiwa ini, kita bisa belajar satu hal penting: kendalikan emosi sebelum menyesal. Karena satu amarah yang tidak terkendali bisa menghancurkan masa depan, persahabatan, bahkan nyawa.